Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan persamaan dari barisan bilangan dan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Nah, materi ini sebenarnya lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang pola bilangan. Tapi ini saya sedikit mengulang tentang persamaan dari barisan bilangan sebelum lanjut ke persamaan dari konfigurasi objek. Materi ini adalah materi kelas 8 semester 1. Baik, langsung saja. Tujuan pembelajarannya pertama kita mengamati pola suatu barisan bilangan ya. Kemudian menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, menggeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Dan yang terakhir, mengenal macam-macam barisan bilangan. Baik, langsung saja. Persamaan dari pola barisan bilangan. Nah, di sini dari judulnya kita harus mengetahui dulu bahwa persamaan dari pola barisan bilangan itu apa. Nah, di sini dari barisan bilangan itu nanti kita akan cari persamaannya. Untuk apa? Untuk mencari jika ada pertanyaan kalau pola ke 100 berapa, pola ke 1000 berapa, gitu ya. Baik, langsung saja. Pertama, kita mungkin telah mengenal bilangan genap, bilangan ganjil, dan bilangan-bilangan lainnya. Tapi pola barisnya gimana? Terus persamanya gimana? Gitu kan. Nah, di sini kita melihat bahwa bilangan genap itu dia mempunyai angka 2, 4, 6, 8. Dan pola gambarnya ada di sini ya, seperti ini. Kemudian, rumusnya atau persamaannya 2n. N itu adalah polanya, pola keberapa? Misal pola kedua, kita ganti saja n-nya dengan 2. Pola pertama, kita ganti saja n-nya dengan 1. Misal pola kedua ya, 2, n-nya ganti 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, pola keduanya adalah 4, gitu ya. Dan seterusnya. Gitu. Nah, n-nya ini bilangan asli ya. Oke, selanjutnya bilangan ganjil. Di sini bilangan ganjil tentu kita sudah mengetahui angka-angkanya ya. Ada 1, 3, 5, 7. Dan pola gambarnya seperti ini. Dan persamaan atau rumusnya menjadi seperti ini. 2n min 1. Ini sudah ketetapan, ini ya sudah dicari oleh ahli-ahli matematika. Gitu. Hasilnya adalah persamaannya atau rumusnya 2n min 1. Gitu ya. Kemudian dari bilangan persegi, kita lihat sini angkanya seperti ini ya, 1, 4, 9, 16. Nah, persamaan atau rumusnya adalah n kuadrat. Gitu ya. Kemudian ada bilangan segitiga. Dengan bilangan segitiga ini sendiri adalah 1, 3, 6, 10. Pola gambarnya seperti ini ya. Oke, dilanjutkan dengan rumusnya setengah n kali n plus 1. Baik, kita lanjutkan ya. Namun sebelum itu, saya sedikit memberitahu bahwa pentingnya dari pola barisan bilangan ini untuk siswa sendiri itu sangat penting sekali. Kenapa? Jika Anda memahami materi ini dengan sungguh-sungguh atau dengan baik, maka jika ada suatu tes masuk perguruan tinggi atau masuk sekolah favorit atau untuk bekerja atau untuk menjadi PNS, pola bilangan ini selalu dipakai begitu untuk tes. Mungkin dari tes-tes itu ada sekitar 5-10%. Bahkan eh, soal yang paling mudah dari tes-tes masuk itu adalah pola bilangan ini. Tapi jangan dianggap remeh karena membutuhkan kreativitas yang sangat tinggi pola bilangan ini. Makanya saya harapkan ketika Anda belajar pola barisan bilangan ini, diharapkan Anda belajarnya sungguh-sungguh karena ini akan sangat berguna sekali untuk Anda bekal ketika Anda tes gitu ya. Tes macam tes potensi akademik. Silakan dicari. Tes potensi akademik itu seperti apa? Pasti ada pola barisannya. Oke? Sedikit informasi ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana mencari
persamaan dan rumus dari suatu pola bilangan. Contohnya, ini temukan suku berikutnya dari pola barisan berikut. 5, 11, 23, 47. Bagaimana cara menentukan suku berikutnya? Ada yang tahu? Oke, kita cari ya. Pertama, dari bilangan 5, 11, 23, 47 itu, kita identifikasi dulu. Dia ini berurutankah? Atau bagaimanakah dari setiap angka-angkanya itu? 5 ke 11 itu dia berjarak berapa gitu, atau selisih berapa, atau ditambah berapa gitu. Kemudian 11 ke 23 begitu juga, berapa? Kok bisa jadi 23 dari 11 gitu. Atau kok bisa jadi 47 dari 23? Dari 23 kok bisa jadi 47 gitu ya. Dan selanjutnya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu kita harus eh, sampaikan, atau kita harus letakkan pertanyaan itu untuk sambil melihat polanya, barisan bilangnya, untuk identifikasi. Nah, ketika kita identifikasi, kita coba antara 5 sampai 11 itu bagaimana selisihnya gitu. Oh, selisihnya ternyata 6. Kemudian 11 ke 23 itu selisihnya berapa? 12. Kemudian 23 ke 47 itu selisihnya berapa? Jaraknya berapa? Nah, kok bisa mengetahui 6, 12, 24? Coba kita kurangi. Dari 11 kurangi 5 itu berapa? Ya kan? Berapa ya? 6 ya. Kita lihat. Kemudian 23 ke 11 sisihnya berapa? 12 gitu ya. Dan selanjutnya. Nah, ini kok istilahnya 6, 12, 24 gitu. Ya kan? Itu dari mana kok bisa bertambah 6 ke 12, 12 ke 24? Itu jaraknya berapa kok bisa? Nah, setelah ditelisiki ternyata kalau 6 dikali 2 berapa? 12 ya. 12 dikali 2, 24 selanjutnya. Dan ternyata dikali 2 kali 2 kali 2. Nah, kemudian dari istilahnya selisih ini, kita tahu bahwa 5 tambah 6, 11. 11 tambah 12, 23. 23 tambah 24, 47. 47 tambah 8 berapa? Itulah hasil bilangan selanjutnya ya. Jadi 95 bilangan selanjutnya itu. Nah, dari selisih-selisihnya itu 24 jadi 48 itu kan tentu saja 24 kali 2 ya. Ini ya. 24 kali 2, 48 ya. Oke. Jika dia mati, polanya membentuk rumus atau persamaan ya. Oke, kita lihat. 5, 11, 23, 47. Nah, persamaannya adalah seperti ini. Bilangan sebelumnya dikali 2 ditambah 1 ya. Ini bilangan sebelumnya. Bilangan sebelumnya apa? Misalnya, ini kan bilangan pertamanya 5. Untuk menjadi 11 kan sebelumnya adalah bilangan 5. Ketika 5 dikali 2, 10. Tambah 1 sama dengan 11. Inilah persamaannya ya. Ini persamaannya. Oke, kemudian. Nah, kalau disimbolkan berarti bilangan sebelumnya itu kan kata-katanya kepanjangan. Kita singkat aja menjadi M. Ya kan? N kali 2 plus 1 sama dengan berapa gitu. Nah, pola misalnya ini pembuktiannya dari rumus itu kan N-nya pola ke selanjutnya. Berarti bilangan sebelum pola ketiga misalnya kan ya. Jadi bilangan sebelum dari pola ketiga adalah 11. 11 kali 2 tambah 1 adalah 23 gitu. Nah, oke, keempat selanjutnya dan seterusnya ya. Nah, contoh lainnya dari misal kita dari yang mudah dulu ya tadi. Kenapa bilangan ganjil itu bisa jadi 2n-1 gitu ya. Nah, di sini ada 1, 3, 5, 7 gitu. Nah, kita identifikasi. Nah, identifikasi tadi seperti apa? Kita identifikasi antar barisan. Misalnya 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7 gitu. Nah, itu jaraknya berapa gitu ya. Oke, pertama, oh ternyata selisihnya 2, 2, 2, 2 gitu. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5. 5 tambah 7, 5 tambah 2, 7 ya. Gitu ya. Ini ke sini. Nah, untuk mencari bilangan selanjutnya kita tambahkan 2 ya. Kita tambahkan 2. Misalnya untuk mencari bilangan setelah 7. 7 apa? 7 ditambah 7 ditambah 2 sama dengan 9 ya. Jadi hasilnya 9 yang ini.
hasilnya 9. Oke, tapi bagaimana jika kita mencari urutan pola? Misalnya pertanyaan pola ke-10, pola ke-100 gimana gitu kan. Nah, kita cari persamaannya. Kalau pola ke-1 itu adalah 1, pola kedua adalah 3, pola ketiga adalah 5. Nah, di sini kita bisa mencari rumusnya. Karena mempunyai selisih 2, maka gini, kita taruh 2-nya di 2 dan n-nya pola keberapa? Dikurangi 1 karena apa? Misalnya kan, kalau cuma 2 dikali n saja, misal pola pertama 2 kali 1, 2. Kan pola pertama itu hasilnya berapa? Hasilnya 1 ya. Hasilnya 1. Jadi kalau hasil pola pertama 2 kan nggak sesuai gitu ya. Jadi kita harus kurangi 1. Kita harus kurangi 1 gitu ya. Pola kedua misalnya 2 kali 2 4. Kalau cuma 2n saja 4 hasilnya bukan 3 kan. Makanya kita kurangi 1 jadi 3. 4 2 kali 2 kurangi 1 3 gitu. Oke. Nah, ini pembuktiannya. Pola keempat. Pola keempat itu kan 7. 2 kali 4 min 1. 2 kali 4 8. 8 min 1 7. Gitu ya. Nah, contoh lagi nih. 5, 10, 8, 13, 11, 16, 14. Ini kalau dilihat ya. Kalau diidentifikasi bilangannya naik. 5 ke 10 naik. 10 ke 8 kok turun gitu ya. Terus 8 ke 13 naik lagi. 13 ke 11, 13 ke 11 turun. Nah, gimana kalau kayak gini? Gitu kan? Nah, setelah diidentifikasi kita muncul pertanyaan dari kita, apakah bola bilangan di atas berurutan? Tidak, kan? Nah, jika tidak, maka amati urutan selanjutnya. Apakah pola bilangan mempunyai jarak melangkahi bilangan? Maksudnya melangkah itu kayak eh, kalau dia berurutan, istilahnya apa? Di sini kita lihat nih, 5, 8, 11, 14. Itu kan naik terus. 10, 13, 16. Berarti dia melangkahi kan? Kita pisahin. Pisahin ini taruh bawah, ini taruh bawah gitu ya. Terus yang ini taruh atas, ini taruh atas. Atas pisahin yang tengah-tengahnya gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kan? 5, 8, 11, 14 jadi sendiri dia. Dan 10, 13, 16 jadi sendiri juga. Nah, kita identifikasi sekarang. Jarak antar polanya kita identifikasi. Nah, kan? Berapa? 5 ke 8 ternyata ditambah 3. 8 ke 11 ditambah 3. Begitu seterusnya. 10 ke 13 juga ditambah 3 ya. 13 ke 16 tambah 3 terus gitu. Akhirnya apa? Kita temukan dari bilangannya hasil-hasilnya. Nah, atau dengan cara lain ya. Nih, kalau dengan cara lain 5 ke 10 itu ternyata ditambah 5. 10 ke 8 ternyata dikurangi 2. Kalau kita lihat polanya sama terus ya. Nih kalau kita lihat polanya sama ini. 2, 2, 2 yang atas. Yang bawah 5, 5, 5. Tinggal kita cari saja ya. Tinggal kita cari saja gitu. Hasil berikutnya berapa dengan menambahkan 5 atau dikurangi 2 gitu. Nah, untuk mencari pola bilangan, maka lakukan pertama, identifikasi setiap urutan barisan atau pola. Oke? Yang kedua, identifikasi apakah urutan tersebut mempunyai selisih atau dijumlahkan atau dikurangi atau Fibonacci atau dibagi atau dikali untuk menghasilkan bilangan selanjutnya. Nah, Fibonacci itu apa? Kemarin kan sudah disampaikan. Kalau Fibonacci itu adalah hasil dari pola kesekian itu penjumlahan dari dua pola sebelumnya, gitu kan? Misal 1, 1, 2. Nah, 2 itu hasil dari 1 tambah 1, gitu ya. Nah, kemudian jika menanyakan pola ke 100 atau pola yang banyak, gitu ya, pola ke berapa 1000 gitu ya, maka buat persamaan atau rumus dengan N adalah urutan pola yang dicari. N-nya itu adalah pola yang dicari. Misalnya urutan ke 100 ya N-nya 100 gitu ya. Oke, langsung lanjut ya. Persamaan dari suatu konfigurasi objek.
Nah, di sini konfigurasi itu apa? Kita harus cari tahu dulu dari judul ini ya. Nah, konfigurasi itu apa? Konfigurasi itu adalah gambaran dari suatu benda atau objek. Persamaan dari suatu konfigurasi berarti persamaan dari suatu gambaran objek. Objek di sini ialah pola bilangan. Oke? Nah, jadi di sini kita akan menentukan persamaan dari gambar suatu pola bilangan. Nah, di gambar ini kita bisa menentukan persamaannya apa dari gambar kan. Nah, kalau kita sudah berbicara gambar, itu berarti kita harus teliti dalam mengidentifikasi, harus kreatif gitu ya. Nah, kreatif itu muncul ketika kita sering latihan, sering apa? Mengidentifikasi sesuatu. Sering ya, bukan berarti jarang. Ketika kita sering belajar, sering membaca, ya istilahnya kreativitas itu akan selalu muncul gitu. Oke? Nah, menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek pola bilangan. Dari gambar ini ya. Dari gambar ini bisa kita membuat eh, persamaan dari gambar ini. Nah, pertanyaannya nih, pertanyaannya adalah bagaimana jika mencari jumlah bola biru? Jumlah bola biru tentu yang ini aja ya, yang bawah ini, yang atas bukan. Nah, nyari bola biru pada pola ke-10 atau ke-100, bagaimana persamaannya? Oke, kita cari ya. Nah, di sini kita identifikasi dulu. Seperti biasa, identifikasi ya. Yang pertama nih, lihat. Ada angka 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kalau kita cermati, tadi kan sebelumnya di persamaan pola bilang itu kita harus cari dulu yang berurutan ya kan. Sementara di sini berurutan semua, satu ya. Satu, di sini kita lihat. Satu, dua, tiga, empat. Di sini juga kita ada urutan. Dua, tiga, empat, lima. Nah, berurutan semua ya. Tinggal kita cari persamaannya berarti sekarang. Kalau sudah berurutan seperti itu. Satu itu dari mana sih? Satu itu bola birunya ada satu. Dan di sini bola biru yang paling bawahnya ada dua. Dan di sini ada tiga. Yang paling bawahnya ada tiga. Sisi bawah ya. Sisi bawahnya juga ada empat. Nah ini kok ada dua. Nah sisi kanannya ada dua. Sisi kanannya ada tiga ini ya. Sisi apa namanya? Kanannya ada empat. Sementara kita hitung dulu. Bola merah apa bola biru kita hitung dulu untuk mencari persamaan ya. Oke. Identifikasi sudah. Nah, kemudian jika sudah menemukan identifikasi sisi lain. Nah, sisi lainnya itu sisi kanan ini yang tadi ya. Nah, dari pola itu kita dapat mencari persamaannya. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, duanya kita turunkan. Turunkan. Satunya juga kita turunkan. Ketika 1 kali 2 itu 2. Oke, benar. Jumlahnya 2 bola di sini. Tapi kita cuma cari bola birunya aja kan. Nah, ya kan? Kalau cuman cari bola birunya berarti cuma satu ini. Sementara hasilnya adalah 2. Terus bagaimana dong? Kita bagi setengah, kalikan setengah. Jadi 2 dikali setengah sama dengan 1. Setengahnya dari 2 adalah 1. Oke, coba kita buktikan dengan bola yang kedua. Ini 2 dan ini 3. 2 kali 3 6. Ternyata di sini bola birunya 3. Nah, berarti benar yang persamaan pertama harus dikali setengah. Hasilnya adalah 3. Dan seterusnya sampai pola selanjutnya gitu ya. Nah, dari persamaan ini kita dapat membuat rumus. Rumusnya ini ya. UN sama dengan setengah kali N kali N min plus 1 ya. Kenapa N plus 1? Tadi kan misal di sini N-nya kan 1 nih. Tapi di sini 2, ya kan? Nah, 2 itu berapa tambah berapa tambah 1 hasilnya 2 ya, 1 ya. 1 tambah 1 2. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa N plus 1 itu adalah dari ini, dari identifikasi dari bilangan terakhir ini ya. 2 3 4 gitu. Nah, ini kan berurutan 3 4. Tambahin aja 1 ya kan? 3 tambah 1 4. 4 tambah 1 5 ya kan? Nah, selanjutnya bagaimana cara
mencari pola ke-10. Kalau N tadi kan untuk menanyakan polanya. Jadi N-nya diganti 10 aja ya. Oke. UN sama dengan setengah N kali N plus 1. N-nya kita ganti 10 dan hasilnya 55. Terus bagaimana mencari pola ke 1000? N-nya diganti 1000 dong, ya kan? Nah, karena N diganti 1000 hasilnya 500.500. Nah, yang terakhir nih, bagaimana dengan konfigurasi ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Ini ada satu, terus ada plus, plus, plus ini ya. Jawabannya gimana caranya? Oke, kita identifikasi. Yang pertama, ini ada satu ya, bulat-bulatnya. Satu doang nih. Kemudian, kita lingkari lagi yang tengahnya. Satu, tiga. Sebaris saja yang kita lingkarin ya. Tiga ya. Kemudian ada lima. Nah, ini udah kelihatan ini polanya. Pola apa ya ini? Oke, kalau belum tahu lagi saya tambahin satu lagi. 7 ternyata. Apa? Sudah tahu? Oke, ini adalah pola bilangan ganjil. Kalau pola bilangan ganjil tadi kan kita sudah tahu rumusnya. 2n min 1. Nah, sekarang karena kita yang lingkarin apa namanya? Tengah-tengahnya, bagaimana dengan atasnya ini atau bawahnya ini? Kalau kita lihat atasnya juga membentuk pola loh, berurutan. Kita lihat di sini 1, 2, 3. Tapi di sini nggak ada, berarti kita anggap 0 aja ya. Oke, kita masukkan ya. 0, terus ini 1, ini 2, ini 3. Terus gimana dengan bawahnya? Kita kaliin aja 2, ya kan? 2 kali 1, 2 kan? Atas bawah ya 2 jumlahnya. 2 kali 2, 4. 1, 2, 3, 4. Oke? Oke, seterusnya. Nah, karena terdapat urutan bilangan ganjil, maka didapat rumus persamaan 2n-1. Terus kita masukin yang ini yang lainnya. Kemudian terdapat urutan bilangan 0, 1, 2, 3. Ya kan? 0, 1, 2, 3 ya. Pada atas dan bawah pola. Maka rumusnya 2n-1. Kenapa ada 2? Kenapa n-1? Ya kan? Nah, di sini kalau misalnya kita cari pola pertama dari atasnya ini ya. Kalau kita cuma bilang n aja, 1 pola pertama 1. Pola ke 1 kan 0 dia. Nah, gimana caranya 1 biar jadi 0? Ya, kita kurangin 1 kan. Jadi 0. Ya kan? Nah, kemudian n-1 aja misalnya kan kita cuma pakai rumus n-1 aja nih. N-1 aja. Untuk pola yang kedua. Misal pola kedua n-nya 2. 2 min 1 sama dengan 1. Benar 1. Atasnya doang yang 1. Nah, terus bawahnya nggak dihitung gitu. Ya harus dihitung dong kan. Nah, gimana caranya 1 ini jadi 2? Ya harus dikali 2 kan. Makanya kita tambahin 2 di sini. Tuh. Nah, 2 n-1 atau 2 dalam kurung n-1 kita bisa sederhanakan jadi 2n-2. Tahu kan perkalian dari sifat perkalian dari apa? Dikurungkan ini. Nah, oke. Kalau udah tahu, oke kita lanjutkan. Rumus keseluruhannya adalah, nah dari rumus bilangan ganjil ini kita gabungkan dengan rumus yang bawah ini 2n-2. Jadi apa? 2n-1 tambah 2n-2. Disederhanakan menjadi 4n-3. Nah, coba Anda carilah ya. Misalnya pola ke 1000. Nah, n-nya ganti 1000. Itu berapa hasilnya? Itulah jumlah dari bola-bola ini ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.